Halo guys, balik lagi di channel gue, Kang Puncis. Kali ini gue akan nge-review film yang berjudul The Devil All the Time. Sebelum nonton, jangan lupa like video ini dan subscribe ya. Oke, kita ke videonya. Netflix merilis sebuah film physiological thriller terbaru yang berjudul The Devil All the Time yang disutradarai oleh Antonio Campos. The Devil All the Time ini merupakan film adaptasi novel yang berjudul sama yang ditulis oleh Donald Ray Pollock. Di antara film Hollywood original Netflix lainnya yang telah dirilis hingga pertengahan September, The Devil All the Time bisa dibilang cukup spesial. Film ini itu dimeriahkan oleh para aktor yang sedang naik daun, yaitu diantaranya itu Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan, dan aktor ternama lainnya. Spesialnya lagi, Jake Gyllenhaal ternyata berpartisipasi sebagai produser di film ini. Berlatar waktu pada akhir Perang Dunia Kedua dan awal Perang Vietnam, The Devil All the Time ini menampilkan cerita non-linear dari berbagai orang yang berbeda di berbagai kota kecil. Tidak semua karakter yang ada di film ini saling mengenal, tapi mereka akhirnya akan saling terkoneksi oleh tragedi-tragedi yang menimpa mereka. Kebanyakan film biasanya memperlihatkan dengan jelas mana karakter penjahat dan mana karakter pahlawan. Namun, The Devil All the Time ini, kita tidak akan bakal menemukan karakter yang benar-benar bisa dibilang sebagai pahlawan. Soalnya, sebagian besar karakter yang ada di film ini menampilkan sisi gelap mereka, walaupun tindakan tersebut sebenarnya didasari oleh niat yang dianggap mereka baik. Sisi gelap yang ditampilkan di film ini itu didasari oleh egoisme, trauma masa lalu, hingga demi kepuasan sendiri. Contohnya, ketika ada suami yang begitu mencintai istrinya, dia ternyata tidak memikirkan masa depan untuk anaknya. Nah, seperti itulah. Seakan tidak bakal ada nasib baik yang akan diterima oleh masing-masing karakter di film ini. Dengan durasi 2 jam 18 menit, pembangunan cerita di film ini terbilang lambat. Namun, hal tersebut sama sekali tidak menjadi kekurangan The Devil All the Time ini, karena film ini menceritakan banyak karakter dalam satu film. Jika pembangunan cerita dibuat dengan cepat, kita pastinya bakal kebingungan nanti kan menemukan koneksi di antara satu karakter dengan karakter yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, The Devil All the Time ini menampilkan kisah non-linear dari berbagai karakter yang berbeda. Nah, sutradaranya itu Campos menggunakan alur cerita maju mundur dalam penceritaan film ini. Namun, kita tidak perlu takut bakal paham atau tidak dengan alur maju mundurnya, karena penyampaian dalam ceritanya ini benar-benar disusun dengan rapi. Salah satu yang membuat penceritaan The Devil All the Time ini menjadi tidak membingungkan karena ada kehadiran narator yang membantu penonton untuk menelusuri cerita filmnya. Nah, narator ini benar-benar memiliki peran penting di dalam film ini. Selain membantu alur cerita, narator juga menjelaskan apa yang sedang dipikirkan oleh karakter tersebut. Ada fakta unik seputar narator yang muncul di film ini. Ternyata suara narator yang kita dengar itu diisi oleh Donald Ray Pollock, yaitu sosok yang menulis novel The Devil All the Time. Mungkin itulah alasan mengapa pembawaan sang narator terasa begitu pas dengan filmnya. The Devil All the Time ini bisa dibilang sebagai tempat berkumpulnya para pemeran superhero. Bagaimana tidak?
kita bisa melihat pemeran Batman, yaitu Robert Pattinson, Spider-Man, Tom Holland, dan Winter Soldier, Sebastian Stan. Di film garapan Campos ini, selain para superhero, pemeran Pennywise atau Bill Skarsgård dan pemeran Alice, yaitu Mia Wasikowska, juga turut memeriahkan film ini. Film ini bertabur bintang tidak selamanya menjamin kesuksesan suatu film. Namun, The Devil All the Time ini terbilang sukses karena menampilkan kualitas dari para bintang filmnya. Tidak semua bintang besar telah disebutkan di atas. Tidak semua bintang mendapatkan porsi kemunculan yang banyak, seperti Wasikowska dan Skarsgård. Walau kemunculannya sedikit, aktor-aktor tersebut tetap memberikan penampilan yang mengesankan. Nah, di antara semua aktor yang membintangi film ini, Holland lah yang mendapatkan porsi paling banyak. Meski baru disorot detail setelah 46 menit di film ini, secara filmografi, pengalaman akting Holland memang belum banyak seperti Pattinson, Stan, atau Skarsgård. Apalagi Holland terlihat begitu melekat dengan peran Spider-Man. Namun, kita akan dijamin bakal dibuat heran-heran dan terkagum-kagum dengan akting Holland di film ini. Penampilan Holland di film The Devil All the Time benar-benar jauh dari tingkah ala Spider-Man. Identik dengan para remaja, Holland akhirnya memerankan karakter dewasa di film ini. Holland pun berhasil menampilkan akting yang serius, bahkan bisa beraksi brutal. Setelah menonton film ini, kita akan dijamin bakal mengakui bahwa Holland memang aktor yang berbakat dan bisa lepas dari image Spider-Man-nya. Film bergenre thriller dengan rating untuk usia 18 tahun ke atas, sudah pasti kita bakal menemukan berbagai adegan berbahaya di film Devil All the Time ini. Jadi, jangan berharap kalian tidak bakal menemukan adegan berdarah-darah di film ini. Walau tidak sesadis film psikopat, ada beberapa adegan yang bisa saja menimbulkan rasa mual bagi yang tidak kuat melihat darah. Uniknya, kejadian berdarah-darah di film ini tidak disajikan dengan berlebihan. Jadi, kita tidak bakal menemukan efek suara dramatis ketika adegan berdarahnya muncul. Walaupun begitu, efek suara dramatis bukan menjadi kekurangan di film ini. Lebihnya, penonton bisa tetap fokus pada cerita film ini tanpa harus terganggu karena kaget dengan efek suara yang dramatis. Dengan tema cerita yang gelap, film The Devil All the Time ini hanya bisa dinikmati oleh penonton yang berusia 18 tahun ke atas. Antonio Campos terbilang berhasil menyajikan kisah kompleks tanpa menyia-nyiakan kualitas para bintang yang membintangi film ini. Jika kalian penasaran dengan filmnya, kalian bisa nonton film ini secara eksklusif di Netflix. Oke guys, itulah review dari film The Devil All the Time. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.